Baik, di sini saya akan membuat sebuah program pada soal tugas evaluasi, yaitu soal pertama. Buatlah sebuah program yang dapat menerima sebuah inputan n yang bertipe data numerik, dan buatlah sebuah variabel total yang bertipe data numerik juga dengan nilai awal 0. Kemudian lakukan perulangan hingga eh, n. Lalu untuk setiap perulangan yang tidak berkelipatan 4, maka variabel total ditambah 100. Namun jika berkelipatan 4, maka nilai di variabel total kali 2. Untuk inputnya seperti ini. Langsung saja kita masuk ke NetBeans. Pertama kita membuat objek scanner, kelas scanner. Kemudian kita buat objeknya, yaitu scanner IP sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Kemudian kita cetak, masukkan angka. Ini agar kita diminta untuk masukkan angka. Kemudian membuat variabel n sama dengan ip.next int. Kemudian variabel total dengan nilai 0. Kemudian kita membuat looping sama dengan, yaitu for dalam kurung int sama dengan i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n. Kemudian sebuah kondisi, yaitu i persen 4 sama dengan 0. Kemudian total plus sama dengan 100. Kemudian AC total kali sama dengan 2. Kemudian kita sort total plus total, kita run. Jika kita masukkan 4, maka akan total sama dengan 600. Jadi untuk program nomor 1 seperti ini. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu buatlah sebuah variabel n yang bertipe data int, kemudian buatlah sebuah perulangan berdasarkan nilai n tersebut sehingga membantu seperti contoh berikut: 12 12 123 1234 123 121. Langsung saja kita masuk ke NetBeans. Kita buat kelasnya dulu. Kita namakan soal 2. Untuk komentar kita hapus. Kita buat metodenya dulu. Kemudian kita import kelas scanner. Kemudian kita buat objek scanner. Dalam kurung system.in. Tadi kita diminta untuk membuat dua variabel, yaitu intn sama dengan ip.next int. Kita cetak masukkan nilai agar kita diminta untuk masukkan nilai. Kemudian kita membuat looping yang pertama, yaitu for dalam kurung inti sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n. Kemudian yang for yang kedua, yaitu j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i. Kemudian kita cetak.
J plus string. Nah, ketika sudah sampai seperti ini, kita coba, maaf, ini ln nya lupa dihapus, kita run lagi. 4 ada kesalahan. Di sini kita pindahkan di sini. Kita cetak di sini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita buat lagi looping yang dimana for inti sama dengan n dikurang 1. Kemudian ini kita ubah jadi i lebih besar sama dengan 1. Kemudian dekremennya itu i min min. Kemudian looping yang kedua j sama dengan 1, j sama dengan i. Kemudian kita solve sama seperti tadi, j plus string. Kemudian kita solve lagi. Nah, kita coba run. ln nya lupa dihapus, kita run lagi. Nah, maka hasilnya kan seperti ini. Ini untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3, yang dimana kita diminta untuk membuat sebuah infinity loop, yang dimana pada loop tersebut program akan diminta untuk memilih menu, yaitu pilihan menu hitung luas persegi, hitung luas lingkaran, hitung luas segitiga, kemudian yang keempat keluar. Dengan catatan, setiap proses penghitungan luas dalam program ini harus dibuat dalam bentuk metode. Terakhir, untuk mengakhiri program harus menggunakan break label. Baik, langsung saja kita masuk ke NetBeans. Kita buat kelasnya dulu. Kita namakan soal ketiga. Untuk seperti sebelumnya, komentar kita hapus. Di sini kita menggunakan while dalam kurung true. Yang ini akan infinity loop. Yang dimana pertama, hitung luas persegi. Yang kedua, hitung luas lingkaran. Yang ketiga, hitung luas segitiga. Yang keempat, yaitu keluar. Nah, kemudian kita menggunakan switch case. Pertama kita membuat variabel dulu, yaitu int pilihan sama dengan p.next int, yang dimana kita akan diminta untuk memilih menu. Kemudian kita switch dalam kurung pilihan. Nah, kemudian case 1,
kita kan jika kita memilih satu, maka kita akan diminta untuk masukkan sisi persegi. Masukkan sisi persegi. Kemudian kita membuat variabel sisi dengan tipe data int sama dengan event.next int. Kemudian int seharusnya kita menggunakan double, maaf, kita ubah ke double. Double ini juga double luas sama dengan hitung luas persegi. Ini kita ganti jadi luas persegi dalam kurung sisi. Nah, kemudian kita buat metodenya, yaitu public static double, karena tipe data double, dalam kurung hitung luas persegi dalam kurung double sisi kurung kurawal. Kemudian return sisi dikali sisi, yaitu rumus mencari luas persegi. Kemudian di sini kita cetak source luas persegi plus luas persegi. Kemudian break, kita coba 1, 4. Nah, akan muncul luas persegi dengan 16. Kita tambahkan di sini. So, masukkan pilihan kemudian case yang kedua yaitu hitung luas lingkaran. Kita cetak masukkan jari kemudian kita buat parabel dengan tipe data double, yaitu parabel jari 2 atau jari-jari sama dengan double ip.next double. Kemudian parabel kedua yaitu double luas lingkaran sama dengan hitung luas lingkaran dalam kurung jari 2. Kemudian kita lanjutkan ya, membuat metode public static double, karena tipe data double, yaitu hitung luas lingkaran dalam kurung double jari 2 kurung kerawat. Return
ratron, yaitu uh, met pi dikali jari dikali jari dikali jari-jari. Dikali jari-jari. Luas luas double luas lingkaran sama dengan ini ada yang salah, ada double luas lingkaran statik dikali jari-jari dikali jari, kemudian kita cetak saut luas lingkaran plus luas lingkaran, kemudian case yang ketiga yaitu hitung luas segitiga yang kita cetak, masukkan alas, kemudian kita buat parabol alas dengan tipe data double, alas sama dengan ip.next int kemudian kita cetak, masukkan tinggi, kemudian kita mencetak atau membuat parabol tinggi dengan tipe data double, tinggi sama dengan ip.next double. Ini kita ganti, kita menggunakan double. Kemudian double luas luas segitiga sama dengan hitung luas segitiga dalam kurung alas, tinggi. Kemudian untuk metodenya public static double hitung, kita copy saja, Ctrl C, kemudian Ctrl V, dalam kurung int alas, double alas, double tinggi. Kemudian ratron yang dimana rumusnya itu adalah 0,5 dikali 0,5 dikali alas dikali tinggi, kemudian kita cetak
luas segitiga sama, sama dengan plus luas segitiga. Kemudian yang keempat, kita tambahkan break juga. Kemudian yang keempat, case yang keempat, eh, yaitu eh, keluar keluar apa tadi ya? Oh, program selesai, program program selesai. Kemudian kita cetak retron. Kemudian default sort pilihan tidak ada, yang dimana fungsi default ini jika kita menginput angka di atas 4 maka akan tercetak pilihan tidak ada. Kita coba run. Jika kita pilih 1, kita akan diminta untuk memasukkan sisi persegi. Nah, akan muncul luas persegi yaitu 16. Kemudian jika kita masukkan 2, kita akan diminta masukkan jari-jari. Nah, maka akan tercetak luas lingkaran yaitu 7, sekian. Kemudian yang ketiga, kita akan diminta untuk masukkan alas, tentu 4, alas 4 tinggi 5. Nah, luas segitiga sama dengan 10. Kemudian jika kita pilih 4, maka program selesai. Dan jika kita pilih angka di atas 4, maka pilihan tidak ada. Ada sedikit revisi yang dimana pada soal diminta terakhir untuk mengakhiri program harus menggunakan break label. Jadi di sini kita tambahkan label yaitu outer loop. Kemudian pada case 4 yaitu return, kita ganti menggunakan break. Kemudian outer loop. Kita run. Kemudian pilihan 4, maka program akan selesai. Dan jika kita pilih 5, pilihan tidak ada. Nah, baik, mungkin itu saja program yang saya buat dari tugas evaluasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.